iya. Dalam, Keep your expectation low. Asik kata-kata hari ini. And you will never disappointed. Kelas King. Shalom teman-teman semua, kembali lagi dengan kita Bisik. Bincang ringan seputar iman Kristen. Yes. Kembali lagi nih dengan kita. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama gue Gregorius Melon Reva, bisa dipanggil dengan Rios. Nama gue Marcel Kristonus Yartamu Bolon, bisa dipanggil juga Marcel. Oke, Sel. Dengan podcast kita kali ini kita akan bahas apa nih, Sel? Sebelum itu, Ya. kita udah di episode yang ke-13 nih teman-teman. Wow, amazing. Fenomena. Sangat bagus sekali podcast kali ini, sangat sukses ya teman-teman. Udah sampai ke-13. Yes, oke. Di Benar-benar. podcast ke-13 kita kali ini kita mau membahas apa nih, Marcel, kira-kira? Kita mau membahas tentang Lyme addiction. Wah, Lyme addiction tuh apa sih, Yos? Jadi Lyme addiction itu teman-teman, kita mau membahas mengenai pornografi ya. Jadi sebelum membahas pornografi, gue mau tanya lu dulu nih. Pengertian boleh. pornografi itu menurut lu apa, Sel? Pornografi adalah secara umum ya. Yes. Menurut gua itu adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi. Iya. Dan setahu gua juga pornografi ini bukan hal yang biasa ya dengan Biasa. kalangan kita, terutama remaja ya. Remaja. Karena Gen Z. karena Gen Z. akses pornografi di kalangan kita itu sangat-sangat gampang Gampang sekali banget. ya, bahkan apalagi teknologi makin maju. Yes. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa remaja itu sangat susah untuk dihindari dari pornografi ya, Sel ya. Jadi kita kali ini sangat tepat sekali membawa narasumber ya, Sel. Ini narasumbernya bagus banget. Bisa membimbing kita, membina kita. Dan sangat menguasai topik kita Topik kali kali ini, ini, Lyme addiction Lyme ini. addiction. Oke, kita mau tepuk tangan dulu untuk Pendeta Naya Widiawan Sudarmo. Oke, selamat datang. Asik. Biru ya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat ya, Pak ya? Sehat? Sehat dong. Sehat Puji pasti. Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Jadi kita mau langsung membahas. Langsung aja. Tanpa Pertanyaan pertama ya, Sel ya. kita mau membahas topik pornografi. Iya, Tadi kan kita udah menurut kita pengertiannya pornografi tadi apa. Sekarang Yes, kita mau yes. nanya nih, pengertian Bapak, menurut Bapak pengertian pornografi itu apa sih, Pak? Iya. Ya sebenarnya mah sama yang tadi kamu sampaikan ya. Jadi pornografi itu kan adalah setiap bentuk media ya. Media itu kayak semacam gambar. Yes. Ya kan, kalau kita melihat ada gambar-gambar yang bagaimana ya, yang tadi memperlihatkan tubuh manusia yang terbuka dan segala macam. Lalu video juga, kalau video kan berarti dia bergerak Bergerak, benar. bergerak gitu ya, bukan cuma video yang manusia, tapi juga sekarang kan bisa anim dan segala macam. Itu kan bisa juga menuju ke Animasi, pornografi. benar. Animasi, ya kan? Iya, Kamu Pak. bener-bener aja Rios, kayaknya udah pengalaman nih, ya kan? Nah, lalu juga bicara soal tulisan-tulisan, kan banyak tuh cerita-cerita. Komik gitu ya, Pak ya. Komik-komik yang berbau pornografi lah, tapi saya nggak mau bilang komik ini dan segala macam begitu ya. Betul. Lalu juga ada suara-suara. Kan dulu ada yang namanya pon seks dan segala macam. Kayak gitu-gitu. Nah, itu juga menggambarkan sebenarnya bentuk pornografi yang secara jelas, yang secara langsung atau eksplisit menampilkan aktivitas seksual dengan tujuan yang tadi tuh. Ya. Membangkitkan gairah, birahi Iya. dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama sih apa yang tadi sudah kalian sebutin, kurang lebihnya. Berarti sesuatu yang meningkatkan gairah ya, Sel. Gairah hasrat. Kayak contohnya bukan cuma video, bukan cuma foto, tapi dari komik juga bisa. Komik bisa. Dan juga dari tulisan-tulisan, Bisa, dari suara-suara gitu. Dan penyebaran pornografi ini sangat-sangat banyak di kalangan kita. Kalau dulu setahu saya ya dari orang-orang Zaman cerita dulu, ya, orang tua dulu. untuk orang mau untuk orang yang mau mengakses pornografi harus beli kayak majalah, beli DVD. Nah, zaman sekarang tuh penyebarannya seperti apa, Pak, untuk orang mau mengakses pornografi itu? Betul. Nah, seperti yang tadi kamu juga bilang di awal. Di awal. Karena zaman sekarang kan udah gampang banget tuh. Yes. Ya kan? Bahwa kita tuh sekarang mengakses segala sesuatu gampang karena ada apa? Yang pertama internet. Betul. Karena ada internet semuanya jadi gampang terbuka. Kalau dulu kan tidak masif kayak sekarang, nggak ada internet.
Ya kan, dulu orang bisa nelpon, sekarang pakai aplikasi gratis Benar. nelpon. Ya kan, dulu kalau mau nelpon pakai telepon umum. Kita harus punya uang receh tipis cepet tuh. Koin Koin, masukin. gitu. Ada Ya waktunya lagi zaman Ada sekarang. waktu, Zaman dulu durasinya. maksudnya. Iya. Ya, nah sekarang kan kita free aja seperti itu. Nah, udah ada internet, ditambah lagi ada yang namanya smartphone. Yang sebenarnya mekanismenya sebenarnya sama komputer, bahkan lebih canggih gitu ya. Bisa juga membuka akses ke sana gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya situs-situs pornografi itu gampang banget diakses. Gampang, cepet lagi bisa diakses. Karena kecepatan internet itu kan membuat gampang banget gitu ya. Yes, benar. Melesatnya cepet gitu. Kadang nggak nunggu loading juga Iya. kan gitu. Seringkali tanpa filter Langsung. juga batas usia pokoknya bisa kita terabas Iya, aja iya. begitu ya. Nah, bahkan juga ada aplikasi chatting yang tadi tuh lewat tulisan-tulisan gitu ya, yang Chat bisa WA digunakan untuk berbagi konten pornografi secara pribadi, ya kan. Misalkan nih Misal. Marcel punya, lalu Marcel forward ke Rios. Habis itu diskusi dia jadi chatting Waduh. pornografi berdua. Di dalam Kayak gitu tuh. Itu nggak boleh dicontoh Ya, tuh. boleh, teman-teman. saya ngarapinnya itu bukan Nggak boleh. kejadian Amin, nyata amin, sih, amin, amin, gitu amin, ya. amin, Nah, amin. Pasti bukan. lalu berikutnya ada konten yang bermuatan pornografi media sosial. Ya, saya tidak menyebutkan platformnya ya. Iya. Tapi itu ada banyak sekali dan hampir semua platform itu bisa dibuka. Ya, akun-akun yang sengaja memang Mau menyebarkan. memposting Yes. konten itu. Kan banyak orang yang buat akun-akun yang nggak beres kan, hanya untuk seperti itu dan bagaimana Dan keviralan gitu ya, dan Pak ya. menjadi viral untuk hal tersebut begitu. Lalu ada juga kalau kalian tuh bikin grup-grup chat gitu ya, itu kan akhirnya apa? Menjadi sebuah grup yang isinya itu membicarakan yang tidak senonoh gitu. Tuh ada banyak juga. Itu karena internet tuh. Benar. Lalu juga ada website yang gelap. Dark web. Dark Ya, web. ya semacam kayak begitulah, yang pokoknya yang sangat Ada ya, Pak ya. tidak bagus lah Tidak untuk bagus. dilihat. Nah, itu termasuk juga konten pornografi yang Iya, ekstrim, Di dalamnya. yang terlarang, dan Iya, itu iya. di-share ke orang. Gitu, kan banyak seperti itu. Nah, lalu yang lebih hebatnya lagi sekarang teknologi AI ini. Yang lagi Iya, berkembang ya, Yang Pak ya. lagi berkembang. Yang lagi berkembang sekarang ya. Bisa dirubah-rubah tuh. Iya, Jadi iya, Rios iya. nih sekarang kayak Saya begini ya. nih. Dia bisa tuh punya tubuh yang nggak kayak sekarang gitu ya. Yang udah kayak sering pergi ke tempat pelatihan otot Nge-gym. gitu lah, kayak gitu-gitu. Oh. Bisa diubah kayak begitu, bisa dipotong dia di kepalanya, ditaruh di tempat Badannya. Di badan yang siapa, badan siapa. gitu ya. Binaraga siapa gitu. Itu kan gampang Iya, gitu. benar, Jadi benar, orang benar. kayak ngelihatnya, wah ini Rios lagi melakukan pornografi ini, padahal itu sebenarnya editan. Bukan saya gitu, bukan. Iya, saya percayalah pasti kamu enggak lah gitu ya Yang kan. saya bukannya Walaupun orang yang sebenarnya diedit, wajahnya gitu ya, mencurigakan, seperti tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, kayaknya bukan sih. Iya, amin, amin. Nah, itu gara-gara teknologi AI itu yang bisa membuat seperti itu begitu Iya, ya. Jadi pesan saya sih hati-hati kalau suka pasang foto-foto sendiri Iya, di upload. media-media Jangan terlalu sosial. sering expose upload, gitu ya, Pak ya. Jangan terima expose lah. Iya, Kalau iya, kita iya, mau bikin seperti itu, kita mesti saring juga. Benar. Buat penyaring juga, siapa yang bisa ngeliat gitu ya. Friendnya juga jangan sembarangan dan segala macam, supaya kita nggak disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya nanti kita mendapat sesuatu yang buruk. Nah itu ya. Lalu juga ada tulisan games juga tuh, ada tuh games tuh Benar. yang berbau pornografi. Itu Games sekarang apa? banyak tuh. Vulgar Karena- banget ya zaman bukan sekarang. vulgar banget, emang udah terbuka Terbuka gitu ya, Karena ada developer yang sengaja mencari uangnya untuk ke arah sana kan gitu. Biar lebih Dan populer ya incaran gamesnya. mereka itu kan bukan orang dewasa sebenarnya, Anak-anak. anak remaja Remaja. yang begitu ya. oke. Dan kebanyakan kalau games begitu kan animasi yang seperti itu gitu ya. Lalu ada iklan seperti apa dan bagaimana iklan games gitu kan Iya. yang muncul yang berbau pornografi itu karena kita di HP kita itu algoritma. Oh, gitu. Kita tuh mungkin terlalu sering buka hal-hal yang pornografi. Jadi iklan yang muncul di HP kita tuh pasti begitu. Gitu. Makanya HP itu dijaga banget sama anak remaja. Karena kalau sampai hilang ketahuan deh tuh. Ya kan? Ya, lanjut saya. Ya, lanjut ya. Jangan saling tuduh lah. Enggak, saya nembak dia Dua-duanya aja. Saya mukanya ada kecenderungan. aman. Nah, lalu juga ada lokasi-lokasi terlarang. Heeh. Ada tempat-tempat yang memang melakukan hal-hal seperti itu bebas. Yes, ya. Benar. Dan tempat-tempat ini banyak sekali, tapi
tersembunyi gitu. Tapi banyak ada yang tahu loh anak-anak remaja. Dunia Nah, jadi seperti itu tuh sangat berbahaya. Kita tuh hidup di dunia era digital itu yang serba terbuka. Kalau kita tidak membentengi diri dengan baik, kita pasti bisa terjerumus. Gitu sih. Oke, tadi kan kita udah bahas pengertian, Yes. penyebaran. Yes. Lalu sekarang dari penyebaran ini pasti ada dampaknya. Benar. Kira-kira Pasti. dampak dari kita nih remaja sendiri di umur-umur sekarang yang baru puber, teman-teman yang lain itu dampaknya apa sih, Pak? Ya, dampaknya banyak banget ya. Yang pertama adalah gini, kesalahan persepsi ini ya. Persepsi tentang seks. Karena orang udah terbiasa ngeliat pornografi ya. Jadi kayak terbiasa gitu Iya, ya, Pak, jadi ya? mereka punya pandangan yang salah tentang seks. Seks itu kan sebenarnya anugerah. Mm-mm. Tapi anugerah dalam bingkai pernikahan sebenarnya. Tuhanlah yang menciptakan manusia sebagai makhluk seksual kan, Iya, benar. laki-laki dan perempuan. Contoh dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kan setelah menciptakan manusia, Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini kan menunjukkan bahwa seks dalam pernikahan adalah bagian dari rencana Tuhan. Benar. Nah, jadi seks itu nggak boleh digunakan dengan sembarangan. Tapi kan dalam pornografi seolah-olah itu bebas digunakan. Padahal menurut firman Tuhan nggak begitu. Enggak begitu. Nggak boleh. Gitu. Jadi pornografi itu yang pertama bisa menyebabkan kesalahan persepsi melihat apa itu seks itu gitu ya. Iya. Yang kedua, yang paling ngeri juga adalah addiction, Iya, benar. kecanduan. Udah candu dah gitu ya, sama seperti narkoba lah. Orang kan kalau udah kena narkoba nggak bisa lepas begitu ya, butuh untuk dapat terus. Benar. Bahkan kalau nggak ada duit, dia bisa ngambil barang-barang orang tuanya yang ada di rumah, dijualin hanya untuk beli narkoba. Kayak begitu. Jual Itu karena piring, saking jual panci gitu iya, ya, Pak ya. semuanya ya. termasuk jual diri juga. Itu hanya untuk penuhi supaya dia bisa punya narkoba. Itu kan udah adiksi. Adiktif, Game juga ya, begitu. benar. Heeh. Ya, orang lagi main game karena kebanyakan main game, lalu tiba-tiba orang tuanya matiin wifi-nya. Itu orang tuanya dikejar-kejar. Marah-marah, bisa marah-marah dia ya, Pak bisa ya? marah-marah. Tidak terpenuhi. Sampai keinginannya. mau dipukulin orang tuanya. Waduh. Sama kedua anaknya. Anak remaja jangan kayak gitu ya, anak remaja ya. Ya, Jangan tapi sampai. ada kejadian Tapi nyata ada seperti itu. banyak, Karena apa? banyak. Karena adiksi. Termasuk juga pornografi. Kan itu bisa membuat remaja kecanduan Benar. karena otak melepaskan hormon apa? Dopamin. Dopamin. Ya, itu hormon seneng, Hormon senang. senang. hormon rileks dan segala macam saat Yes. nonton kan begitu. Nah, kalau udah sampai adiksi sama pornografi, itu udah bisa macam-macam tuh. Kalau orang udah teradiksi gitu ya, maka dia nggak akan buka konten pornografi yang biasa. Dia pasti cari yang nggak biasa, Yang mau melebihi dari hasratnya ya. Sampai hasrat terpenuhi itu, ya, sampai terpenuhi. Contohnya, Sel? Ya kan? Nggak ada. Oh, Nah, iya. terus kalau udah nggak puas lagi lewat kategori ini, dia cari kategori yang ekstrim lagi. Buset. Itu karena udah adiksi, Iya, benar. gitu ya. Nah, puncaknya adalah pelepasan hasrat yang harus dilakukan sama orang lain. Itu Akhirnya terjadi seks itu udah bebas. peaknya di situ ya, Pak Ya, ya. iya dong, udah seperti itu begitu ya. Makanya muncul pelecehan seksual, gelisah. Bahkan dia sampai menyewa orang. Iya, ya untuk seperti dia itulah melakukan kayak gitu ya. Itu kurang lebih ya, teman-teman Ya, ya. Negatif. Ya, seperti itu ya. Walaupun saya nggak ke arah sana, tapi Rio sudah membagikan Enggak, hal saya tersebut. hanya Ya. Tapi jangan memberikan contoh. Saya apa ya? mengingatkan kepada Benar, kita, benar. begitu ya. Bagus sekali ya. Thank you, Nah, Rios. Lalu yang ketiga adalah soal perilaku seks bebas. Yes. Karena udah nonton pornografi, kebiasaan akan merasa bahwa itu bukan dosa tuh. Ya kan? Itu bukan dosa. Jadi udah dianggap sebagai hal yang biasa aja, tren. Apa? Sorry ya, Pak ya. Saya sorry motong. Di seumuran saya nih, Iya, seumuran kita ya, saya Ya. Bahkan anak remaja aja melakukan pergaulan bebas seperti seks itu udah kayak biasa gitu, Pak. Dianggap apa ya? Hal yang bukan tabu lagi, tapi kayak lu gaul lu kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Pasti orang ngira kayak lu udah berapa tahun pacaran? Setahun, 2 tahun. Pasti udah kayak gitu lah, Pak. Kayak udah biasa lah gitu, kurang lebih lah. Emang apa ya? Ya. Terlalu gacor ini emang ya. Iya. Terlalu mantap. Iya. Ya, saya sih bilangnya bukan mantap sih. Tapi itu terlalu parah. menyimpang lah ya. Iya, menyimpang, benar. Nekat dan segala macam. Jadi menurut saya itu karena dibiasakan dari dulu, dari kecil.
yang kurang melakukan disiplin rohani. Oh, iya, Sehingga orang pada akhirnya menganggap itu bukan dosa. Tapi kalau kita mendapat pendidikan seks gitu ya, apa itu seks dan segala macam secara dini, menurut saya itu akan lebih baik karena akan mencegah Jadi anaknya hal lebih tersebut. tahu gitu ya. Jadi orang akan memandang orang lain dengan objektif, bukan dengan rasa nafsu dan segala macam begitu ya. Enggak, dia akan melihat orang lain dengan kacamata iman, bahwa orang itu harus dikasihi, harus dicintai dan segala macam, bukan dijadikan alat pemuas, kan begitu ya. Iya. Nah jadi memang seperti itu, terlepas juga dari pengaruh-pengaruh dari luar kan, Benar. ya kan, dari film, kita nonton film biasa lalu ada adegan-adegan Ada adegannya, begitu. iya. Jadi kita menganggapnya itu sebagai hal-hal yang biasa aja. Kayak Padahal itu sebenarnya cuma film. Yang dalam kehidupannya pemeran itu mendidik anaknya nggak begitu juga. benar. Gitu ya. Apa Tapi kita terjebak kan di dalam sebuah hal yang kita pikir itu biasa. Yes. Jadi nonton film juga mesti wise juga. Gitu, nggak langsung serta-merta kita mau meniru dan segala macam. Contoh gitu. Iya. Nah, oleh karena itu yang menjadi dampaknya kalau orang udah kecanduan pornografi ya. Lalu selain itu juga ada prestasi yang nurun. Sulit belajar. Yes, benar. Fokusnya Mana bisa fokus. Karena udah mikirin itu doang Iya, gitu karena ya, Pak, sudah ya. mikirin itu doang gitu, nggak bisa fokus. Iya. Imajinasinya udah kemana-mana. Pasti tugas sekolah diabaikan. Lebih penting yang itu. Iya, lebih buat penting dia, yang ya. itu. Dan nggak bisa jaga kesehatan karena bisa tidur larut malam. Benar. Gara-gara nonton konten dewasa. Nah, karena udah jadi kebiasaan, jadi dia nggak bisa tidur kalau belum nonton itu. Belum nonton. Kayak udah kewajiban gitu jadi. Ya udah semacam seperti itu bagi Iya, dia. Iya, bagi dia ya, bagi Begitu dia. ya, bagi karena dia. nggak bisa melepas hal tersebut. Benar. Ya, terlebih juga tidak dibiasakan untuk hidup dalam disiplin rohani seperti berdoa, merenungkan firman Tuhan, gitu ya, diskusi firman Tuhan. Yes, benar. Karena itu nggak jadi sebuah kebiasaan, akhirnya yang jadi kebiasaan yang buruk ini, gitu kan, akhirnya prestasi menurun. Kalau prestasi menurun, Karir. ya udah, kita mau ngejar karir seperti apa? Kasihan orang tua dong, yang udah lelah mencari uang, gitu ya, tapi kita malah melakukan hal-hal yang nggak benar. Lalu juga ada masalah social problem. Bila mengganggu hubungan pertemanan, bisa mengganggu hubungan pertemanan, Bisa ya. Bisa. mengganggu hubungan keluarga juga. Karena kan jadi menutup diri, terobsesi dengan seks. Akan terus ada di kamar, dikunci pintunya, menutup diri, digedor-gedor, kagak mau dibuka, Panik, keluar cuma karena mau makan doang, makan mandi, pas lupa dan kunci segala kaget, macam. lagi apa nih? Iya. Kaget Gitu kan, ya, iya. Nah, itu pengalaman Rios dah tuh, ya kan? Oke, Pernah kita lanjut ya, belum kita selesai, lanjutkan. saya belum selesai. Santai, kita santai aja Iya. di sini, Pak. Lanjut. Ngopi, Pak, ngopi, Pak. Terutama jika belum mampu nih membedakan mana yang pantas, mana yang enggak. Benar. Intinya apa? Jadi intinya dampaknya ada lagi nih. Pornografi itu ngerusak mental. Mental kita jadi rusak. Yang tadinya kan mental kita harus seperti Kristus kan. Benar. Tapi udah kayak orang yang kerasukan setan gitu ya. Pokoknya harus ada seksualitas, pornografi. Tanpa itu nggak seperti hidup dan segala macam kayak gitu ya. Nah kalau udah kayak begitu, udah redup dah masa depan dah. Merusak masa depan. Karena Mengejar apa? karir Fokus juga kita bisa. bukan lagi mengejar karir Iya. bersama dengan Tuhan, tapi fokus kita mengejar kepuasan diri, hasrat nafsu yang segera dipuaskan. Jadi kita nggak mikirin kita mau jadi apa. Pokoknya kalau nafsunya udah puas itu cukup. Kan begitu, bagaimana bagus masa depan Iya, begitu. benar. Kita kan hidup nanti buat siapa? Kan buat Tuhan. Buat Tuhan. Kalau kita punya pasangan gitu ya nanti, ya kan kita buat pasangan dan keluarga kita. Apalagi kepuasan ini sementara gitu ya, Pak ya, yang nggak bisa buat apa kebaikan kita Keinginan. untuk Keinginan daging. Iya, hanya sementara gitu. Sementara. Ya, menggebu-gebu, Di ntar awal-awal begitu gitu sudah rilis selesai gitu. Ya, bahasanya kata Marcel menyesal Kalau kata Marcel. Marcel Oh ya. Gitu ya. ya kira-kira begitu dampaknya tuh. Gitu. Dan masih aja banyak lagi sih, Banyak banget. masih Pak. banyak lagi. Tapi intinya pornografi itu very dangerous. Benar. Gitu ya, kita harusnya nggak ke arah sana dan jangan pernah ke arah sana. Ternyata dampaknya sebesar itu dan mempengaruhi itu dalam kehidupan anak-anak remaja gitu ya, Pak ya. Iya dong. Dan setahu saya sesuai riset yang saya tadi riset ya. Betul. Jadi di Indonesia ini tercatat
50,3% anak-anak remaja Indonesia itu ambil konten porno dari internet. Tertinggi keempat di dunia Pak. Dari ratusan negara kita keempat. Waduh. Itu tanggapan Bapak. Iya dan faktor apa kira-kira yang mempengaruhi sehingga anak-anak remaja itu menonton itu di usia-usia yang tidak pantas gitu Pak? Iya, saya mikirnya tadi dari berapa 50 berapa? 50,3%. Ya. Saya berdoa lah 50,3, jangan kalian berdua termasuk di dalamnya gitu ya. Kita berdoa ya kan? tidak ada. Kita berdoa Ya. sekarang. Artinya apa? Artinya kan apa? Dunia ini udah makin terbuka banget. Benar. Dulu kan anak remaja mana punya kesempatan untuk melakukan hal Iya, ini. benar. Melihat hal seperti itu kan nggak ada gitu. Tapi sekarang di era digital ini kan semua sudah terbuka. Orang anak SD, anak-anak TK aja udah pegang smartphone kok. Betul, dikasih orang tuanya. Iya. Dan kalau misalkan orang tua tidak mendisiplinkan anaknya dengan baik, mengawasi penggunaan gadgetnya, bahkan tidak membatasi, nah kecenderungan potensi untuk anak melihat hal-hal yang seperti itu terbuka untuk hal tersebut begitu ya. Apalagi kalau kita mau membuka, bagaimana caranya membuka ini, kan ada panduannya juga di salah satu aplikasi. Entah pakai apa, aplikasi iya. pembantu gitu ya. Iya, seperti itu kan. Teknologi makin maju seperti itu. Nah, jadi perlu sebenarnya bagi kita sendiri ya punya sebuah prinsip bahwa ini dosa. Benar. Ini bertentangan dengan firman mindset Tuhan. lah ya, kita ubah ubah mindset kita ya. mindset, pola pikir dan segala macam, termasuk iman kita harus aktif melihat hal ini salah, ya udah kita tolak. Nah, orang tua juga harusnya punya peran tuh untuk mengawasi, membatasi penggunaan gadget dan membangun relasi yang baik dengan anak, dan anak membangun relasi yang baik dengan orang tua. Dan terutama orang tua anak membangun relasi yang baik sama Tuhan. Kalau relasi sama Tuhan baik, pasti nggak mungkin lah, nggak mungkin berani mencoba-coba buka-buka hal seperti itu gitu ya. Dikasih ke dalam pikiran dan pengertian kita bahwa yang penting dalam hidup itu memuliakan nama Tuhan, ya, mengejar karir dengan baik, begitu ya, menjadi anak yang baik di mata Tuhan. Itu kan harusnya. Kayak gitu ya, Sel ya. Itu. Kita harus mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu lebih baik daripada kita, jadi kita jangan terjerumus ke dalam itu. Negatif. Karena kita tahu kan itu tidak baik untuk diri kita ya. Betul ya. Apalagi kita masih muda ya, Sel. Masih umur belasan. Masih panjang lah perjalanan hidup kita. Yang kita harusnya jangan mengejar seperti itu, tapi kebaikan untuk Tuhan dan karir kita sendiri gitu ya, Sel ya. Gitu ya. Iya. Lanjut, kita mau tanya, tadi dampaknya kan negatif banget. Banyak banget dampaknya. Kita mau tanya nih, bagaimana remaja agar tidak terjerat Pak, dan tidak kecanduan oleh pornografi ini, Pak? Kira-kira apa sih saran, solusi? Ya, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya ya. Yang pertama, hidupin disiplin rohani aja. Rajin ibadah. Artinya rajin ke gereja. Jangan malas ke gereja. Jangan malas. Jangan karena ngantuk akhirnya. Jangan dong, harus bangun. Pergilah ke gereja. Orang punya waktu selama 1 minggu, Tuhan minta sehari doang. Iya. Masa sampai tega nggak kita kasih? 2 jam lagi, cuma 2 jam lagi. Iya kan, rajin ibadah, rajin berdoa. Ya kan, kalau kita nggak pernah berdoa, ya kapan kita ngomong sama Tuhan? Benar. Kapan kita kenal sama jalan-jalan Dia? Kapan kita peka sama kehendak? Ya nggak mungkin bisa. Rajin merenungkan firman Tuhan. Ya, kita ngomong soal firman Tuhan, kalau kita nggak ngerti, buat apa juga ya? Buat apa juga, orang kita nggak pernah belajar merenungkan firman Tuhan dalam kayak hidup lu baca kita. buku novel tapi bahasanya yang lu nggak ngerti gitu. Terlebih lagi kagak menghidupi firman Tuhan itu. Orang misalkan harus menjaga tubuhmu karena tubuhmu bait Allah, harus kudus. Tapi kagak pernah dilakukan. Ejawantakan, nggak pernah dilakukan, ya bagaimana kita mau bisa menolak? Sama aja bohong kayak gitu kan. Maka dari itu kita harus rajin melakukan firman Tuhan, rajin berbuat baik sama orang. Begitu ya. Karena apa? Karena kan orang yang bisa melawan pornografi adalah orang yang bisa mengendalikan hasratnya. Kan Galatia dalam buah roh itu menyebutkan salah satunya adalah buah roh penguasaan diri. Yang artinya kita harus mengendalikan diri kita dengan baik gitu. Kita harus atur, kan kita manajer diri kita sendiri. Nah, kalau kita kagak bisa memanage diri kita sendiri, ya bisa jadi
sesuatu hal yang nggak baik ya. Harus bisa mengatur. Yang kedua nih tadi saya bilang juga rajut komunikasi. Rajin ngomong sama orang tua. Sharing. Iya, atau ngomong sama orang yang dipercaya. Siapapun yang dipercaya, tapi orang yang dipercaya itu orang yang benar juga. Jangan orang buta menuntun orang buta. Iya, kan gitu ya. Iya dong. Nah, seperti itu ya. Minta untuk dibimbing dengan baik. Tanyain pendapat mereka. Jangan malu juga untuk minta bantuan pertolongan kalau memang udah terjerat ke sana. Yang tertutup gitu ya. Terbuka. Iya. Harus terbuka. Jangan dong. Nih, kita udah terjerat nih. Kita pengen minta bantuan nih. Iya. Tolong dong saya begini. Cerita aja. Jangan malu daripada kita terlambat. Iya. Ya, dan terjerumus terus di dalamnya. Terus yang ketiga, awasi batasi pemakaian gadget. Tadi yang udah saya bilang. Benar. Kalau perlu tuh pasang firewall, antivirus yang bisa membentengi kita dari hal tersebut. Kalau perlu ya pasang screen time. Ya kan, batasin. Ya kan, kalau yang buat anak-anak itu kan ada parental ya. Ya, supaya penggunaannya ada waktunya kan, sudah selesai dan segala macam kayak gitu. Berlebihan. Gitu. Lalu berikutnya adalah kadang kan kita punya semangat hasrat yang besar, tapi kita harus lampiaskan ke yang positif. Jangan yang ke negatif. Apa tuh yang positif? Contohnya kita mau olahraga. Lari pagi. Kan lu lari pagi, lu sering lari pagi sekarang. Iya. Mau lari pagi, mau jalan pagi. Lu mau melepaskan jalan pagi ke Citra 2, jalan pagi ke Citra 1. Jalan pagi ke Citra 1. Iya, tapi jalan paginya jangan sama pacar dong. Sendiri aja biar fokus. Biar ya kan? Malah belok yang. Soalnya gue lihat lu sering-sering lari sekarang. Sering lari biar sehat. Iya, enggak apa-apa sih. Lari pagi begitu asal jangan lari dari kenyataan hidup. Kelas. Karena kita tahu kenyataan itu lebih baik ya daripada ekspektasi kita ya. Nah, iya. Keep your expectation low. Asik kata-kata hari ini. And you will never disappointed. Kelas King. Jadi musik ya, selain olahraga kita harus mengeluarkan itu secara positif, misalkan di musik misalkan. Yes. Musik. Kita bisa main musik dan segala macam. Kita keluarin tuh talenta itu. Lalu kalau tidak di musik ya kita terlibat dalam organisasi. Menyibukkan diri. Baik itu di sekolah, di kampus, atau di gereja. Dengan disclaimer organisasinya juga baik gitu, positif, bisa membangun dirinya sendiri. Lalu orang kalau punya jiwa seni gitu ya, dia bisa menggambar, melukis, ya kan, dan hal-hal yang lain. Itu kan hal-hal yang positif. Kita lampiaskan kepada hal-hal yang positif yang kalau itu terus kita lakukan itu berguna bagi masa depan. Sembari mengasah soft skill kita ya Pak ya. Iya kan, kembang juga diri kita. Nggak rugi loh kita kalau kita mempelajari hal tersebut, kita nggak rugi sama sekali bro. Nah lalu berikutnya adalah lingkungan positif. Yes. Ya, kita harus punya pergaulan yang baik karena pergaulan itu ternyata sangat berpengaruh. Memang pernah mendengar kita jangan pilih-pilih teman gitu ya. Tapi kita harus pandai memilih teman kalau menurut saya, dan lingkungan yang sehat. Gitu ya, bukan berarti kalau misalkan kita melihat ini ada teman yang kurang bagus, kurang begini, kita langsung memandang rendah. Tidak begitu juga, begitu ya. Mungkin kita berteman juga tapi jangan terlalu deep. Ya, pilih teman yang bisa membangun, lingkungan yang bisa membangun karakter kita seperti Tuhan, seperti Kristus. Gitu ya, keluarga, di sekolah, gereja gitu ya. Kita kan punya peran kan dalam komunitas-komunitas itu gitu ya. Nah kalau kita terbiasa berada dalam lingkungan sehat, maka kita pasti juga akan orang sehat. Kita akan terbawa menjadi orang yang sehat, positif. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari tadi kita udah menanyakan mengenai dampaknya, faktor apa aja yang mempengaruhi ya Sel. Dan pasti kita sekarang ini sedang membahas dan membawa ini ke dalam situasi rohani gitu ya Sel ya. Dan pasti di Alkitab itu mempunyai ayat-ayat yang menghalang kita atau mengingatkan kita untuk tidak menjerumus ke dalam hal-hal pornografi. Kebetulan Bapak pendeta, jadi saya mau nanya Pak. Kita mau nanya nih, ada nggak sih kira-kira ayat-ayat Alkitab gitu yang terkait dengan pornografi pastinya. Oke. Jadi kalau kata pornografi kagak mungkin ada coy di Alkitab. Nggak mungkin ada. Nggak ada. Tapi yang mengarah ke sana ada. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan tuh sangat jelas dalam mengajarkan tentang kemurnian hati, kesucian hati, sangat jelas. Bagaimana kita menjaga pikiran
sangat jelas bagaimana kita menjaga tubuh kita. Dan sangat jelas kalau kita berbicara tentang pengendalian diri dalam hal yang seksual. Yeah. Sangat jelas. Contoh nih saya kasih 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Yeah. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya kan, yang tadinya kita harusnya binasa tapi diselamatkan sama Dia, berarti kan kita harus bertobat. Nah, benar. Salah satunya bagaimana ya menjaga tubuh kita dong. Pastinya. Karena tubuh kita kan di sini disebut sebagai bait Allah. Nah, oleh karena itu jangan sembarangan memperlakukan tubuh kita. Kotor. Masa bait Allah kotor? Benar. Tubuh kita adalah bait Allah, berarti kita harus menjaga bait Allah. Iya, harus menjaga kekudusan diri dong. Harus menjaga kesucian diri kita. Iya. Gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting karena Paulus dalam ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa tubuh kita kan milik Tuhan. Yes, benar. Bukan milik kita. Bukan. Kok kita sembarangan memperlakukan tubuh kita yang sebenarnya bukan milik kita? Yes. Kan oleh karena itu harus dijaga dari hal-hal yang najis. Ya, termasuk pornografi atau perbuatan tidak senonoh lainnya. Yes. Itu. Yang kedua ada lagi Matius 5 ayat 28. Ngomong nih, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tetapi sebenarnya juga bilang gini, setiap orang yang memandang laki-laki serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jangan terlalu stereotip ya, kan? Ke lelaki aja. Iya. Perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena ayat ini menekankan bahwa dosa tidak hanya terjadi dalam tindakan doang. Benar. Dosa itu tidak terjadi dalam perilaku, tapi juga dalam pikiran kita, dalam pandangan mata kita. Kita sudah bisa berdosa dalam pikiran kita. Misalkan Marcel ngelihat siapa begitu ya, lalu udah berimajinasi yang macam-macam gitu, melayang-layang sampai dia bengong, sampai terbang tuh, sampai mangap, lalu pada masuk ke mulut dan segala macam. Nah, gue sih nggak nyebut. Kalau kayak udah pengalaman gitu. Enggak, kan contoh. Mana. Nah, seperti itu begitu ya, sampai begitu banget sampai ngiler gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi juga dalam pikiran dan pandangan mata. Yes, benar. Itu udah berdosa. Karena pornografi jelas termasuk dalam hal ini melibatkan hasrat yang tidak kudus. Jadi janganlah melakukan pornografi karena firman Tuhan sudah menentang hal tersebut. Yes. Jadi kalau apa yang sudah ada di firman Tuhan dan bunyinya itu menentang, ngapain kita melakukannya? Kan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Benar banget. Apa yang Yesus mau. Kita tuh hidup kan apa yang Yesus mau, bukan apa yang kita mau. Dan Yesus mau kita kudus, bukan berdosa. Oke. Gitu kira-kira. Berarti kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa remaja itu harus bijak dalam menggunakan media sosial zaman sekarang gitu. Betul, ya Sel ya. Karena kenapa Sel? Lingkungan gitu. Karena kita ini masih labil, bener. Masih goyah. Masih pencarian jati diri lah. Ya. Jadi kita harus memperkuat iman kita. Kita harus cari jati diri kita yang pastinya positif, bukan yang negatif. Apalagi zaman sekarang lingkungannya sangat-sangat negatif ya, bukan negatif. Banyak macamnya, variasi. Iya, benar. Apalagi kata Paulus di sini menjelaskan bahwa tubuh kita adalah milik Allah, Sel. Bait Allah. Jadi kita harus bisa menjaga dong bait Allah yang udah Tuhan berikan. Nggak boleh kotor. Benar, gereja aja kita sapu, masa diri kita enggak? Wah, kelas Yos. Ya, kira-kira kesimpulan dari lu apa, Sel? Kesimpulan yang bisa gua ambil Yes. Bijaklah dalam contoh karena kehidupan kita apa-apa sosial media. Yes. Bijaklah kita memakai smartphone kita. Pertemanan kita juga harus dijaga positif. Tadi Panaya sudah memberikan arahan. Lalu kita juga bisa menyibukkan diri. Contoh kalau misalnya kita sebelumnya bisa kecanduan benar. Kita bisa menyibukkan diri kita juga. Kita bisa mengalihkan pikiran itu dengan kegiatan yang sehat, positif. Kita nongkrong sama teman, tapi nongkrongnya juga hal yang positif. Jangan yang negatif lagi. Ya. Dan juga Dan juga sebagai remaja kita harus tahu bahwa karir kita dan
karir kita pada Tuhan dan karir kita pada diri kita sendiri lebih penting, Sel. Penting. Bukan hanya kesenangan sendiri dan duniawi, tapi untuk kesenangan Tuhan dan diri kita lebih positif lagi. Itu kira-kira. Oke, kira-kira itu pembahasan kita untuk live addiction ini. Kira-kira Bapak ada nggak kata-kata hari ini untuk anak-anak remaja di luar sana atau bahkan yang menonton podcast bisik ini? Benar sekali. Ada. Berikan kata-kata ya Pak. Sikat. Kata-kata hari ini. Pertama adalah jalani hidup dengan kemurnian, ya, itu kesucian gitu ya, kekudusan. Kasih sejati itu harus kita lakukan, ya. Bisa mengendalikan diri, mau hormat terhadap rencana Tuhan tentang seks dan tubuh manusia, tubuh kita, ya. Pandanglah masa depan dan bukan sesuatu yang dapat membuat kita terhempas dari masa depan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi kita pandangnya ke masa depan, jangan mandang yang lain-lain dan aneh-aneh. Lalu kalau memang tidak perlu punya pacar, jangan punya pacar dulu. Jangan maksa diri. Take it slow. Dan kalau memang sudah pacaran, pacaranlah yang baik. Pacaran yang kudus, bukan seperti dunia mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Ingat, kita itu adalah remaja Kristen yang identitasnya adalah garam dan terang dunia, dan itu yang mesti kita jaga sampai nanti Tuhan akan terus memakai kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk podcast kita kali ini. Memang narasumber hari ini tuh memang ya sangat-sangat apa ya, menguasai materi banget ya. Sesuai yang saya harapkan jawabannya ya. Iya, membantu kita sekali. Oke, teman-teman. Oke. Kamera mana kamera? Kamera saya di sini ya. Kamera saya di situ. Oke. Teman-teman, kita sudah selesai podcastnya. Oke. Teman-teman perlu tahu bahwa kita ya sebelah sini. Oke, sorry guys. Teman-teman, kita perlu tahu bahwa remaja Kristen Indonesia itu adalah garam dan terang dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Benar. Betul. Jangan mau kita dipengaruhi oleh hal-hal negatif ya teman-teman. Boleh. Jadi sekian podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini yang bernama Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Bye bye. Ada shootnya nih. Siap. Bye bye. Bye bye.